Film ini diawali dari sebuah serangan dari alien, di mana semua alien akan memusnahkan manusia dan akan mengambil alih bumi. Kemudian para alien yang sudah mempersiapkan wabah dan akan disebarkan ke seluruh manusia. Tetapi ada seseorang yang membawa pedang sakral yang akan menggagalkan semua wabah. Tanpa diduga, dengan kekuatan pedang sakral membuka portal menuju masa lalu. Sampai saat ini pertempuran antara manusia dan alien terus saja berlanjut, melibatkan seluruh para kesatria untuk melawan alien tersebut. Tetapi mereka semua mempunyai kepentingan masing-masing untuk bisa mendapatkan pedang sakral dengan tujuan pribadi. Kemudian kita melihat seorang wanita yang telah mendapatkan pedang tersebut, maka mereka semua para alien langsung mengamuk. Disinilah film pun baru dimulai. Singkat waktu 10 tahun kemudian, kita akan melihat seorang wanita yang menyamar memakai kumis. Dia yang bernama Lihan, seorang wanita dari masa depan yang terjebak di masa lalu, yang kini sedang mencari keberadaan yang bernama Sender, di mana Sender ini adalah sebuah alat yang bisa mengembalikan dirinya ke masa depannya akan datang. Tetapi dalam obrolan bersama kakek tua, tiba-tiba saja mereka semua melihat bahwa ada pemburu bayaran yang sedang mencari Lihan, yang kini Lihan sudah menjadi buronan karena mendapatkan pedang sakral yang telah disembunyikan. Tanpa banyak basa-basi, Lihan pun tidak mau membuang waktu dan langsung menghajar para pembunuh bayaran tersebut. Ya, memang dengan mudahnya Lihan mengalahkan para pembunuh bayaran dan tidak menghiraukannya lagi. Kemudian melihat ada 2 ekor kucing yang selalu mengikutinya kemanapun Lihan berada. Kemudian kita akan melihat di sisi lain, di mana seseorang yang telah terpingsan di masa lalu dan sekarang berada di masa depan ditemukan oleh 2 ksatria, 2 dewa gunung. Kemudian 2 gunung komat kamit sambil mengucapkan mantra langsung membangunkan orang yang terpingsan. Ya, dia yang bernama Meruk. Dia adalah seseorang dari masa depan yang terjebak juga di masa lalu. Kemudian Meruk pun langsung bergegas untuk bertanya-tanya kepada siapapun yang telah mengetahui tentang masa lalu, di mana seorang dukun lalu memberikan informasi kepada mereka semua bahwa seseorang yang telah membantai dari sebuah perguruan Nengpa, dan mereka semua telah membunuhnya secara brutal, dan dinyatakan mereka semua adalah monster yang sangat mengerikan yang kita tahu adalah alien yang sedang mencari keberadaan pedang sakral. Kemudian Meruk pun sangatlah tercengang terhadap apa yang dilakukannya, maka Meruk pun langsung bergegas untuk mencari pedang tersebut. Selang beberapa lama kemudian kita melihat bahwa Meruk yang berada di pasar dan langsung memesan mie bakso untuk makan siangnya. Dan kedua ksatria 2 gunung ini langsung mencari keberadaan Meruk untuk melakukan interogasi apakah dia alien atau manusia, atau yang disebut dengan alien yang telah dirasuki manusia, dan langsung melakukan interogasi secara brutal. Maka si wanita yang menjadi dewa gunung itu langsung memeriksanya ke dalam teteknya si Meruk dan mengatakan bahwa di dalam ini adalah sangat hangat sekali. Kemudian seseorang yang langsung mengibarkan senjata dari Meruk, yaitu kipas yang bergambarkan kucing. Lalu tiba-tiba tanpa disangka, ternyata kucing tersebut adalah jelmaan manusia yang diperintahkan oleh Meruk untuk memata-matai seseorang. Dan mereka semua mengatakan bahwa ada yang disebut dengan pedang sakral, dan kedua gunung tersebut malah tidak mempercayainya dan langsung melakukan pertempuran bersama Meruk. Akan tetapi Meruk yang masih polos langsung saja dikendalikan oleh 2 gunung untuk menari. Akhirnya Meruk pun langsung dibawa ke dalam kuil untuk diruqyah. Apakah di dalam tubuh Meruk ada monster yang sedang bersemayam dan akan menghancurkan seluruh umat manusia? Tetapi mereka berdua malah tertidur karena ketakutan untuk bisa membunuh Meruk. Inilah kesempatan Meruk untuk kabur dan langsung membawa kipasnya untuk terbang.
Kemudian di sisi lain kita akan kembali kepada masa sekarang, seorang wanita keturunan dari Nengpa yang bernama Min Gai-in, di mana seorang wanita tersebut sedang melakukan ritual untuk menghormati leluhurnya. Pastinya Nengpa pada masa sekarang sudah meninggal. Kemudian Ning Bai-in pun langsung pergi untuk berolahraga. Kita akan melihat satu hari di mana wabah akan meledak. Terlihatlah seorang kriminal yang sedang menghajar para polisi dan kabur ke dalam lantai 2, di mana Min Gai-in sudah ada di sana dan langsung melakukan pertempuran. Disinilah mereka berdua langsung bertarung. 네가 먼저 쳐. Ya, dengan jurus fatality, akhirnya Min Gai-in pun langsung menghajar pencuri tersebut yang telah diburu oleh para polisi. Kemudian mereka pun langsung melakukan perbincangan dan langsung bertukar nomor untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Tanpa diduga orang tersebut adalah orang para penyelundup yang sedang menyelundupkan emas di dalam bokongnya dan langsung maur di tempat tersebut. Selang beberapa lama kemudian, pencuri tersebut karena sudah difatality oleh Min Gai-in dan langsung dibawa ke rumah sakit, menghajar suster yang memaksanya untuk keluar, dan suster tersebut langsung kabur. Tetapi itu hanya pengalihan saja untuk membawa name tag-nya supaya dia bisa kabur dari tempat ini. Tanpa diduga, ada beberapa monster yang langsung menyuntikkan beberapa serum kepada seluruh orang dan di video oleh seorang bocil, dan di mana semua orang yang telah teridentifikasi dan dibawakan oleh virus, mereka semua tubuhnya telah diambil oleh monster tersebut untuk melakukan kerusakan yang ada di muka bumi. Singkat waktu, keesokan harinya kita akan diperlihatkanlah seorang polisi yang sedang melakukan patroli di beberapa tempat untuk bisa mengamankan kota dan keadaan. Tetapi mereka semua tercengang ada sebuah asap yang sangat tebal, dan ketika dilihat, inilah wabah yang telah menyebar. Kemudian kita akan kembali lagi kepada Min Gai-in yang sedang melakukan identifikasi di sebuah tempat di mana ada pesawat yang sangat mengerikan dan berbentuk aneh. Tiba-tiba saja ada seorang yang menyelonong dan akan melakukan ritual di mana orang-orang tersebut sangatlah aneh dan mencurigakan. Oh, entah apa yang terjadi. Pesawat yang berbentuk aneh itu langsung menancap di bumi dan mereka semuanya langsung melakukan identifikasi dan akan melakukan penyelidikan. Tetapi tiba-tiba saja ada seseorang yang langsung menghajar orang-orang misterius itu dan bertarung. Kemudian sekarang kita akan melihat seorang bocil yang membawa pedang sakral yang sudah kita kenal yang bernama Lihan, di mana masa ini Lihan yang masih bocil dan terus saja melakukan perjuangan bersama ayahnya membawa pedang sakral ke suatu tempat. Oh, itu hanyalah kesalahan saja, di mana pedang sakral membuka portal untuk kembali ke masa lalu dan mereka semua telah berada di tempat ini. Singkat waktu kita akan mengingat bahwa Lihan bertemulah bersama Meruk, di mana mereka berdua telah melakukan perbincangan yang sangat panjang untuk bisa menyelamatkan dunia. Dan tiba-tiba saja Lihan langsung menurunkan senjata kepada Meruk, dan Meruk pun langsung mengatakan bahwa dirinya adalah teman lama di masa lalu yang telah menyelamatkan ketika Lihan berada di pantai. Dan di sana juga mereka telah melakukan perbincangan yang sangat panjang. Nah, Lihan pun langsung memeluk Meruk karena tidak sangka bahwa Lihan bisa bertemu lagi bersama Meruk setelah bertahun-tahun lamanya. Memang mengharukan sekali. Kemudian pada saat itu Meruk pun langsung menceritakan ketika meninggalkan Lihan di gunung dan bertemu dengan seseorang yang sangat misterius dan diduga itu adalah orang yang telah melakukan identifikasi terhadap monster. Mungkin saja monster tersebut telah bersemayam di dalam tubuh Meruk. Mendengar informasi dari Meruk, maka Lihan pun sangatlah bersedih dan akan membunuh Meruk karena pastinya monster yang berada di dalam tubuh Meruk akan menjadi kehancuran. Tetapi Lihan mengatakan, siapapun yang berada dalam dirimu tetaplah harus melawan karena kita semua adalah manusia yang tidak boleh dijajah oleh para monster. 맞습니다.
어차피 저것을 찾으러 Singkat waktu, keesokan harinya Meruk bersama Lihan pun datang ke sebuah gubuk yang telah diinformasikan oleh si kakek di beberapa waktu yang lalu untuk bisa menemukan sender, di mana sender adalah sebuah sistem untuk bisa kembali ke masa sekarang. Dan tiba-tiba saja betul sender yang sudah berada di tempat ini dan melihat hal yang seperti itu, maka Lihan pun sangatlah bersedih dan bertahun-tahun telah mencari sender, tetapi sayang sekali sender sudah tidak aktif dan harus membuat energi baru. Kemudian di sisi lain kita akan melihat bahwa dua dewa gunung yang sedang mencari keberadaan pedang sakral dan akan melakukan identifikasi di sebuah kuil. Tiba-tiba saja semua para prajurit pedang Nempa yang sudah dihajar oleh seseorang, mereka pun langsung bersiap-siap, dan ternyata Nempa yang masih berada di tempat ini lalu melakukan identifikasi bahwa ada beberapa monster yang akan menyerang. Begitupun juga Lihan bersama Meruk yang sudah berada di tempat ini dan langsung dikagetkan oleh dua dewa gunung, maka mereka pun langsung bergegas untuk bisa mencarinya. Tiba-tiba saja Lihan mendapatkan sebuah pesawat yang telah digunakan di masa depan dan energi dari sender pun telah kembali. Akan tetapi ada penyerangan, lalu tiba-tiba sungguh disayangkan dalam pertempuran tersebut Meruk tertancap oleh pedang sakral. Seketika tertancap dalam pedang sakral tersebut, Meruk pun langsung mengingat tentang masa lalu di mana orang yang misterius yang terjangkit oleh monster dan ada seseorang yang telah menyelamatkannya. Akhirnya monster tersebut langsung tergelincir ke dalam jurang, di mana jurang tersebut tempat kediaman dari si Lihan. Maka Lihan pun langsung mengamati keadaan. Maka disinilah siapa yang terjangkit oleh monster tersebut ternyata bukanlah Meruk, tetapi Lihan yang telah berada di dalam tubuhnya bersemayam monster yang sangat mengerikan. Kemudian Meruk pun langsung menceritakan tentang masa lalu yang dia ingat. Ketika itu dia mendapatkan seorang yang sedang terluka parah dan langsung mentransfer energinya, dan ternyata itu diduga adalah sender yang telah memasuki ke dalam tubuhnya. Kemudian Lihan langsung memutuskan untuk bunuh diri supaya monsternya juga terbunuh. Tanpa diduga ternyata monster tersebut sudah menguasai Lihan dan Lihan sudah tidak ada, dan kini Lihan yang sudah berada di pihak monster untuk bisa menghancurkan dunia dan akan menjajah seluruh umat manusia supaya bisa tunduk kepadanya. Tiba-tiba saja dari akibat pedang sakral terbukalah portal, mereka semua langsung tersedot oleh portal tersebut. Selang beberapa lama kemudian kita diperlihatkanlah dua dewa gunung yang tersedot oleh portal dan memasuki ruangan fitness, di mana semua orang yang sedang melakukan olahraga. Tiba-tiba saja dua dewa gunung ini memperlihatkan ada beberapa monster di layar. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung mengambil tongkat dan langsung menghajar monster di dalam layar. Oh, akhirnya para petugas keamanan pun langsung mengamankan dua dewa gunung yang sedang mengacau di tempat fitness. Mereka pun telah disamakan dengan seseorang yang bernama Min Gai-in yang menjadi keturunan dari Nempa. Mereka pun akan dibawa ke kantor polisi untuk diberikan keterangan. Tanpa diduga mereka pun mengetahui bahwa mereka semua adalah keturunan dari dewa. Akan tetapi dalam perjalanan tiba-tiba saja seseorang langsung menabraknya, lalu tiba-tiba ya, insiden yang sangat mengerikan. Tetapi Min Gai-in pun mengetahui bahwa seseorang yang sedang mengejarnya adalah monster. Mereka pun langsung berlari untuk menjauhi monster tersebut. Tanpa diduga mereka semua telah terpojok, lalu tiba-tiba kemudian selang beberapa lama setelah itu datanglah seorang wanita yang bernama Lihan yang kini sedang dikendalikan oleh monster dan tidak mengingat apa-apa. Maka Min Gai-in pun merasa bahwa dirinya telah melihat seseorang yang dia kenal dan sekarang sudah tumbuh dewasa.
tetapi semuanya telah berantakan karena monster terus saja berdatangan. Kemudian di sisi lain masih berada di masa lalu di mana Sender yang baru saja bangkit dan langsung berubah wujud menjadi manusia untuk menyelamatkan Meruk yang kini Meruk sedang pingsan. Maka Meruk pun langsung dibangunkan secara paksa. 부시면 Ya, walaupun mereka berdua belum saling kenal, tetapi terhubung dalam jiwa raganya. Kemudian Meruk pun langsung diperkenalkan dengan teknologi yang sangat canggih untuk bisa berubah menjadi robot dan akan bisa menghajar seluruh para monster. Walaupun kekuatan tersebut belum stabil, tetapi tentunya Meruk harus bisa menguasainya dengan secara singkat supaya bisa melakukan pertempuran. Tanpa banyak basa-basi, Sender pun langsung mengubah pesawatnya menjadi mobil dan keluar dari portal. Kemudian kita kembali lagi kepada Min Gain In yang telah membawa beberapa alat menuju tempat TKP, tempat pertempuran di mana monster dan manusia. Terlihatlah juga dua dewa gunung yang telah membawa pedang sakral langsung diburu oleh Li Han. Kemudian di tengah-tengah pertempuran yang sangat sengit, tiba saatnya Sender bersama Meruk pun datang ke tengah-tengah pertempuran untuk membantu dan mengalahkan semua monster. Kemudian di sisi lain kita melihat dua dewa gunung yang terus saja berlari menjauh dari Li Han karena penyerangan Li Han sangatlah brutal. Tetapi sangat disayangkan, pedang sakral telah diambil oleh Li Han. Seketika untung saja Meruk sudah datang dengan menggunakan kostum robot untuk bisa menyelamatkannya dan langsung mengambil pedang sakral tersebut. Dengan keputusan yang sangat canggih, di sana energi dari Sender pun langsung disalurkan kepada Li Han. Oh, ternyata kostum robot pun bisa menahan semua apa yang dilakukan oleh monster dan akan dikurung di suatu tempat. Tetapi sangat disayangkan monster tersebut malah berlari kepada seorang pencuri yang menjadi monster, maka dua kali lipat menjadi sangatlah kuat. Dan sekali semua pertempuran menjadi porak-poranda di mana kereta telah hancur. Begitupun juga Li Han yang masih terluka. Maka mereka semua langsung melakukan pertempuran bersama para monster. Dan disinilah monster yang paling kuat telah datang. Ya, tepat waktu sekali seseorang yang telah menabrak monster tersebut langsung jatuh dari tempatnya dan langsung melakukan penghajaran. Ya, memang betul, dia adalah Min Gain In, keturunan dari Nempa, kesatria pedang yang sangat mengerikan. Dan di sisi lain, Nempa pun telah menuliskan surat untuk memberikan semua peralatan tempur kepada seluruh kesatria untuk bisa digunakan di masa depan. Dan betul saja, semuanya telah digunakan untuk melakukan pertempuran yang sangat dahsyat. Di sisi lain, kita akan melihat Li Han yang sudah tersadar diberikan tugas oleh Sender untuk bisa menancapkan pedang sakra ke dalam pesawat yang telah dibawa oleh para monster. Maka seluruh para kesatria pun langsung melakukan pertempuran yang sangat dahsyat untuk melindungi bumi. Ya, akhirnya kapal yang berisi wabah telah dimusnahkan oleh Sender bersama kawan-kawan yang lainnya dengan menancapkan pedang sakral. Akan tetapi para makhluk monster yang sangat mengerikan tersebut menyerang seseorang yang berada di dalam gudang dan langsung ditolongnya oleh mereka semua.
Untung saja masih sempat. Akhirnya seluruh monster telah dikalahkan oleh para kesatria dan semua orang telah selamat dari kehidupan di mana manusia akan musnah. Maka Sandar pun langsung mengatakan bahwa ini semua harus diledakkan di dalam udara, di mana semuanya harus diselamatkan, dan inilah kita akan berpisah dari tempat ini. Kemudian Sandar pun langsung mengatakan kepada semuanya bahwa dirinya yang telah menjaga mereka semua dari si kucing yang telah menyamar menjadi manusia, bahwa inilah diriku yang bernama Sandar dan kita semua akan berpisah di sini. Tetaplah menjaga bumi dan kita akan kembali ke tempat masing-masing. Disinilah film pun telah berakhir. Tiptoes to my room is all into with you. I can't help it. I really Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang sangat seru sekali, di mana manusia akan dimusnahkan dan bumi akan dikuasai oleh monster lain. Untung saja masih ada orang baik yang siap mengorbankan segalanya demi kelangsungan hidup manusia. Kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film-film seru bersama kami, Karya GC. Kami ucapkan terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.